Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Night Call GPIB pada hari ini bersama dengan saya Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Allah yang setia dan penuh kasih, yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan dan memberikan kepada kami kemampuan untuk beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami dalam perenungan kami di malam hari ini, sehingga firman Tuhan menguatkan kami dan memberikan kepada kami motivasi untuk terus menyaksikan kemurahan-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat ke-11 yang menyatakan demikian. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bill Cowder mengatakan bahwa siapapun yang sedang bergumul agar tetap bertahan, dia akan mengalami dan merasakan stres luar biasa pada 3 titik tekanan, yaitu tekanan fisik, tekanan emosi, dan tekanan rohani. Dalam perjalanan hidup yang dipenuhi dengan masalah dan pergumulan, dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kapal laut yang kehabisan batu bara, sehingga tidak ada lagi tenaga dari turbin uap yang dapat mendorong kapal untuk berjalan. Tidak ada tenaga yang membawa kita pada rasa tidak berdaya di tengah kehidupan. Kelelahan itu bisa menjalar kemana-mana dan kelelahan itu akan mengacaukan emosi dan memperlemah kekuatan hati kita. Tekanan fisik membuat kita merasa tidak berdaya. Tekanan emosi, saudara-saudara, Bill Cowder mengatakan, sewaktu kita bergumul, maka akan terjadi dalam diri kita, ketika kita bergumul, emosi kita bergolak. Ketika pergumulan berat itu melanda hari-hari kita, maka air keruh depresi, ketakutan, dan kecemasan terasa tidak tertahankan. Terkadang karena begitu lelah bergumul, kita menjadi menyerah begitu saja dengan kehidupan ini. Tekanan rohani, saudara-saudara, Bill Cowder mengatakan bahwa ketika kita membiarkan tekanan fisik dan tekanan emosi itu menguasai diri kita, maka segala yang kita percaya dan segala sesuatu yang kita harapkan akan menjadi sirna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaanmu ini mungkin juga sedang dialami oleh Paulus ketika ia berhadapan dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Paulus diperhadapkan pada orang-orang Yahudi yang membencinya, dan ia dengan segala upaya mencoba untuk menghadapi persoalan dan pergumulannya dengan cerdik. Ketika Paulus akan disesah oleh tentara Romawi, ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang warga Roma, yang membuat kepala pasukan itu kemudian melarang para prajurit untuk menyesah Paulus. Ketika diperhadapkan dengan mahkamah agama Yahudi, Paulus diperhadapkan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang Farisi yang percaya kepada kebangkitan orang mati. Hal ini menimbulkan pertentangan di antara orang Farisi dan orang Saduki, dan dalam keadaan yang sedang memperdebatkan keberadaan Paulus, kepala pasukan ini menarik Paulus di tengah-tengah kerumunan banyak orang, dan oleh karena perdebatan itu Paulus diselamatkan. Tetapi sesungguhnya
yang diperdebatkan oleh mereka bukanlah soal Paulus, tetapi soal ajaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Paulus dengan persoalan-persoalan, dengan pertentangan-pertentangan, dan permusuhan-permusuhan orang Yahudi dalam melaksanakan pekabaran Injil yang Paulus lakukan, mungkin saja membuat Paulus menjadi merasa lelah. Kelelahan bukan hanya kelelahan fisik yang Paulus rasakan, tetapi mungkin juga ia mengalami kelelahan-kelelahan emosi. Dan dalam keadaan yang demikian, Tuhan datang kepada Paulus dan Tuhan berkata, "Kuatkanlah hatimu." Kata "kuatkanlah hatimu" dapat diterjemahkan jangan tawar hati. Jangan biarkan apa yang terjadi padamu membuatmu menjadi sedih, dan jangan biarkan apa yang ada di hadapanmu itu membuatmu menjadi takut. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan, sehingga semangatmu menjadi kendor, dan kamu menjadi apatis menjalani hidup. Sapaan Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menguatkan dan meneguhkan hati Paulus di tengah-tengah perenungannya ketika ia ada di dalam kesendirian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami kelelahan yang sama seperti Paulus. Kelelahan atas persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Kelelahan atas peristiwa yang tak terduga yang membuat kita menjadi syok, terkejut. Kelelahan atas pergumulan terhadap anak-anak kita yang membutuhkan perhatian khusus dari kita sebagai orang tua, karena keadaan fisik mereka atau karena sakit fisik yang berkepanjangan. Kelelahan-kelelahan yang kita rasakan ketika kita bersama-sama dengan orang yang bergumul dalam sakit penyakit, sebagai orang anggota keluarga kita yang berada dalam kondisi yang lemah tubuh karena kesehatan mereka yang terganggu. Bahkan kelelahan-kelelahan itu bertahun-tahun kita rasakan. Kelelahan atas penantian terhadap harapan-harapan yang belum terwujud. Kelelahan atas keadaan kita saat ini. Kelelahan-kelelahan itu, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, membuat kita merasa tidak berdaya. Bahkan mungkin kita menjadi hilang semangat. Sehingga terkadang muncul sebuah ungkapan, untuk apa terus berusaha? Tidak ada hal yang baik yang dapat dihasilkan. Aku sudah berdoa, sudah bekerja, sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita berusaha untuk mempercayai janji Allah, tetapi kita melihat tidak ada perubahan dalam hidup kita. Dan untuk mengatasi persoalan hidup keluarga kita bekerja kadang-kadang tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa penyegaran rohani. Akibatnya kita mudah menjadi seorang pribadi yang gampang marah, pribadi yang gampang emosi, bahkan tanpa kita sadari kita mengalami depresi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam keadaan kita, atas kelelahan-kelelahan yang kita alami, Tuhan datang kepada kita dan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Tuhan mau katakan kepada kita, jangan tawar hati. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kemarahan-kemarahan, dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan. Jangan biarkan dirimu terus berada dalam ketakutan-ketakutan akan hari depan. Jangan biarkan semangatmu menjadi pudar. Kuatkanlah hatimu. Sapaan Tuhan ini, saudara-saudara, meneguhkan dan menguatkan kita, serta menunjukkan kepedulian Allah atas kehidupan kita, atas keadaan kita. Sekaligus mengingatkan kita agar kita menjaga kehidupan pribadi kita di saat tenaga kita terkuras habis, dengan tetap memiliki pengharapan. Di tengah-tengah kelelahan-kelelahan kita tetap memiliki energi iman
yang memberikan tenaga kepada kita untuk tetap berjalan maju di tengah pergumulan dan persoalan hidup kita. Kuatkanlah hatimu. Kata kuatkanlah hatimu ini juga mengandung makna dorongan untuk tekun di tengah penderitaan. Karena ketekunan membuat kita menjadi kuat, bukan lelah. Ketekunan membuat kita dan membawa kita pada kesadaran baru dan pada sebuah perubahan. Ketekunan melatih otot-otot iman kita. Ketekunan menuntun kita untuk memilih jalan panjang yang sulit dibanding jalan pendek yang mudah. Ketekunan menanamkan akar iman kita kepada Allah menjadi lebih dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan Tuhan kepada Paulus tidak berhenti di situ. Tidak berhenti pada kuatkanlah hatimu. Namun Tuhan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Perkataan atau firman Tuhan ini dapat kita terjemahkan, karena engkau sudah mengalami persoalan yang berat bagiku, maka engkau harus mengalami sebuah persoalan yang lebih berat lagi. Firman Tuhan ini, saudara-saudara, terkesan tidak menghibur Paulus. Namun sesungguhnya firman Tuhan ini menghibur Paulus, yang membawa Paulus pada pemahaman bahwa Paulus menderita bukan karena kesalahannya, melainkan karena Paulus memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Kristus yang membawanya untuk terus melanjutkan pemberitaan Injilnya ke Roma. Firman Tuhan ini juga memberikan pemahaman bahwa kesaksian Paulus tentang Kristus itu belum selesai. Paulus masih dipercaya Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawabnya yang lebih besar lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini membawa kita pada pemahaman bahwa kelelahan-kelelahan diri kita, jika kita kelola dengan baik, dan membawa kita akan tetap ada pada ketekunan, membuat kita memiliki keberanian untuk menghadapi dan menjalani hidup. Kita tidak akan takut berhadapan dengan persoalan atau permasalahan hidup, melainkan kita melihat persoalan dan masalah hidup itu sebagai proses penggodokan yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup kita, untuk kita kemudian naik level dalam soal tanggung jawab iman. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar dari tanggung jawab yang sebelumnya. Bahkan mungkin kita bisa berkata seperti Paulus, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahanku, justru aku menjadi kuat. Saudara-saudara, lihatlah terpaan hidup ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar tentang ketekunan, agar kita kuat dalam menjalani penderitaan, goncangan hidup, dan kesulitan hidup. Jalanilah proses penggodokan Tuhan dalam sukacita, karena sukacita merupakan salah satu kualitas dasar iman orang Kristen yang hidup di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri perenungan kita ataupun perjumpaan kita di malam hari ini, ketika kita akan beristirahat, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami kembali akan kehidupan yang kami jalani, agar kami di tengah-tengah segala gumul, kelelahan-kelelahan yang kami alami, rasakan dalam hidup kami, memberikan kepada kami dorongan, motivasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang tekun, terus berharap kepada Tuhan, dan melihat kehidupan ini sebagai proses pembelajaran
yang Tuhan perkenankan terjadi atas hidup kami. Terima kasih bahwa kami telah beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini, dan kami diperkenankan Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai, baik dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga kami, maupun ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih bahwa Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Kami akan beristirahat Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami senantiasa syukur dan sukacita. Ketika kami beristirahat, kami dapat tidur nyenyak, dan kami menikmati waktu istirahat kami dengan baik, dan di esok hari kami dapat bangun merasakan berkat sukacita yang daripada Tuhan untuk kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, tetap memiliki semangat, tetap terus meyakini akan janji-janji Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bersukacita dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati.